Nggak perlu ditanggepin lah. Kamu gantung dia kan tidak gantung kamu? Katanya beda agama. Wah, Syifa mah iyalah, cantik, baik, pintar, maksudnya. Terus juga dia sudah mandiri. Pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi kini benar-benar sudah di depan mata. Siapa sangka, kisah cinta yang dulu sempat mereka simpan rapat-rapat justru akan berlabuh manis di pelaminan. Perjalanan mereka pun bukan cerita instan. Semuanya berawal dari lingkaran pertemanan di dunia hiburan hingga akhirnya benih-benih kedekatan itu tumbuh perlahan. Seiring waktu, hubungan ini berkembang jadi sesuatu yang hangat dan menenangkan. Keduanya sama-sama menemukan rasa nyaman yang bikin mereka mantap melangkah lebih jauh. Meski sempat memilih menjaga privasi, akhirnya Syifa dan El mulai membuka hubungan mereka ke publik. Momen itu terlihat jelas saat keduanya hadir bersama di resepsi Tarik Halilintar dan Alia Mas Said pada 26 Juli 2024. Sejak saat itu, mereka tak lagi ragu menunjukkan kebersamaan di depan banyak orang, hingga akhirnya hubungan ini semakin serius. El pun membawa Syifa ke lingkaran terdekatnya seperti memperkenalkannya kepada kedua orang tua sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Sebelum akhirnya berlabuh pada El Rumi, perjalanan cinta Syifa Hadju ternyata juga penuh cerita yang tak kalah dalam. Syifa sempat menjalin hubungan cukup lama dengan Rizky Nazar. Kisah mereka dimulai sejak tahun 2019 dan selama 5 tahun, hubungan itu terlihat begitu kuat di mata publik. Bukan hanya soal kebersamaan di momen bahagia, tapi juga bagaimana Syifa tetap bertahan di saat-saat sulit. Saat Rizky tersandung kasus narkoba, Syifa memilih untuk tetap ada. Ia setia mendampingi bahkan di tengah proses rehabilitasi yang dijalani sang kekasih kala itu. Sebuah fase yang tentu tidak mudah, tapi justru menunjukkan seberapa dalam hubungan yang mereka bangun. Namun, seperti banyak kisah cinta lainnya, perjalanan ini pun sampai di titik akhir. Pada Juni 2024, Syifa dan Rizky sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Wah, Syifa mah iyalah, siapa yang tidak terpikat gitu sama Syifa Hadju. Cantik, baik, pintar, maksudnya. Terus juga dia sudah mandiri. Amin. Terima kasih doa baiknya. Ya, kalau aku sih jalanin hubungan ya jalanin aja ya, maksudnya mereka berdoa kayak gitu, berharap apa segala macam, ya wajar lah. Tapi kalau aku ya jalanin aja yang terbaik. Kita kan manusia punya rencana masing-masing kan. Ya pernikahan kan bukan main-main. Jadi sesuatu yang harus benar-benar dipikirin, disiapin. Maksudnya paling nggak secara mental juga inilah disiap. Kalau kita tarik lagi ke belakang, sebelum kisah panjangnya dengan Rizky Nazar, Syifa Hadju juga sempat merasakan manisnya cinta yang singkat. Salah satunya bersama aktor tampan Ahmad Megantara. Hubungan mereka mulai go public di tahun 2018 dan saat itu keduanya terlihat cukup terbuka membagikan momen-momen mesra di Instagram. Chemistry yang terpancar pun sempat mencuri perhatian. Tapi sayangnya, hubungan itu tak berjalan lama. Memasuki tahun 2019, keduanya memilih untuk mengakhiri kisah tersebut. Dan bukan cuma itu. Jika bicara soal cinta yang datang dan pergi, Syifa juga sempat dikabarkan dekat dengan beberapa nama lain di dunia hiburan. Mulai dari Rizky Bilar, lalu Zikri Daulay,
hingga Arnold Leonard, nama-nama yang sempat singgah walau tak bertahan lama di hatinya. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Aku yang ini aja, yang ini. Nih. Yang ungu aja. Padahal aku pakai boots. Ini pakai tapi masih tinggian kamu loh. Kesel nggak sih? Menurut Nana, kamu masih tumbuh dan berkembang. Karena gini, dulu tuh aku juga berpikir kayak, oh oke, happy ending aku adalah ketika aku udah menikah. Ternyata nggak selalu kayak gitu. Happy ending orang tuh nggak selalu harus dengan menikah. Jauh sebelum mengenal arti cinta yang lebih serius seperti sekarang, Syifa Hadju juga pernah merasakan kisah manis di masa belianya. Kala itu ia sempat menjalin kedekatan dengan Angga Yunanda. Benih cinta mereka tumbuh di lokasi syuting Mermaid in Love pada tahun 2016. Dari yang awalnya hanya rekan kerja, hubungan itu pun berkembang jadi lebih dekat dan penuh warna khas cinta remaja. Namun, seperti kisah cinta muda pada umumnya, perjalanan mereka tak berlangsung lama. Hanya berselang sekitar 1 tahun, keduanya dikabarkan memilih untuk berpisah. Ada daging, semur daging ini ya. Semur daging. Aku dimasakin makanan sama saudara aku. Ini itu apa ya? Siapa yang makannya paling banyak? Siapa yang paling jahil? Siapa yang paling baper? Siapa yang sering nyariin? Siapa yang paling bucin? Siapa yang suka ngambek? Siapa yang paling manja? Siapa yang dulu naksir duluan? Tak hanya Syifa Hadju yang punya perjalanan cinta berliku, kisah asmara El Rumi di masa belia juga sempat jadi sorotan publik. Putra kedua dari Ahmad Dhani itu pernah mencuri perhatian saat go public dengan Marsha Arwan pada November 2014. Kemesraan mereka kala itu langsung jadi perbincangan hangat. Apalagi meski Marsha terpaut usia 3 tahun lebih tua, keduanya terlihat begitu serasi dan kompak. Hubungan mereka pun bukan sekadar cinta sesaat. Selama kurang lebih 5 tahun, El dan Marsha menjalani kisah yang cukup panjang, penuh kebersamaan yang kerap dibagikan ke publik. Namun, di penghujung 2019, hubungan itu harus berakhir. Meski tak pernah ada penjelasan pasti soal alasan perpisahan mereka, banyak yang menduga perbedaan keyakinan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi. Nggak perlu ditanggepin lah. Kalau gue sih anak-anak tuh beda-beda ya karakter pacarnya ya. Tapi yang kayak mantan anak-anak yang masih sering kontak tuh Marsha tuh. Masih sering kontak ya kan. Terus kalau yang sekarang lagi pacaran tuh kayaknya yang Tisa ya kayaknya sering, karena Tisa kan dulu tinggal di rumah yang sering ketemu gitu. Oh, oke. Karena dulu kebetulan tinggal di rumah Pejaten. Sebagai public figure pastinya orang ada yang pengen nge-ship kita sama siapa, senangnya lihat kita sama siapa. Jadi ya diterima aja. Tapi ya kalau memang sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu gitu. Tapi kan kalau aku nggak ada hubungannya ya, jadi nggak usah komen-komen lagi di aku. Jadi ya aku juga nggak bacain sih sebenarnya. Jadi terserah lah. Nggak terlalu sekarang kayaknya belum ya. Aku juga orangnya cuek, nggak terlalu mikirin. Jadi ya sukses aja buat semuanya. Aku nggak pernah bilang iya atau enggak, jadi kayak ya udah biarin kalian nilai sendiri aja. Kalau aku sih ya seneng aja kalau misalnya masih melanjutkan karir. Aku juga masih happy kok dengan kerjaan aku sekarang. Terus aku juga nggak terlalu mentingin hubungan asmara gitu. Ya kalaupun aku punya mungkin aku juga nggak terlalu akan publish kan. Dari dulu aku orangnya kayak gitu, jadi ya kan.
Pasca berakhirnya hubungan dengan Marsha Arwan, El Rumi memang sempat menikmati masa sendiri yang cukup lama. Tak banyak cerita asmara yang terekspos hingga akhirnya di Juli 2024 publik mulai menangkap sinyal baru. Saat itu, El beberapa kali terlihat jalan bareng dengan Elsa Djapasal atau yang akrab disapa Echa. Kebersamaan mereka langsung mencuri perhatian dan memunculkan berbagai spekulasi. Namun, baik El maupun Echa kompak menegaskan bahwa hubungan mereka tak lebih dari sekedar teman. Meski begitu, tak sedikit yang menduga ada faktor tertentu yang membuat kedekatan itu tak berlanjut ke tahap yang lebih serius. Kedekatan singkat ini pun seolah mengingatkan kembali pada sejumlah rumor yang pernah mengaitkan El dengan beberapa nama di dunia hiburan. Mulai dari Erika Carlina, Cynthia Mariska, hingga Fujianti Utami Putri, deretan nama yang sempat disebut-sebut pernah dekat dengan pria kelahiran 30 Mei 1999 itu. Kamu gantung dia kan tidak gantung kamu? Katanya beda agama. El tuh pasti bercerita lah gitu loh, deket sama siapa, kenapa kok, kenapa harus nanya gimana sama yang ini gitu kan ya. Iya agak susah nih karena gini gitu kan, atau ini asik yang ini nih gitu. Sebelum nama-nama yang sempat dikaitkan itu muncul, El Rumi ternyata sudah lebih dulu merasakan manisnya cinta monyet di usia yang masih sangat muda. Kala itu, di usia sekitar 15 tahun, adik dari Al-Ghazali ini sempat menjalin hubungan dengan aktris cantik Amanda Manopo. Kisah yang terjadi di tahun 2014 itu pun cukup mencuri perhatian, apalagi keduanya kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Namun seperti cinta monyet pada umumnya, hubungan itu tak berjalan lama. Di tahun yang sama, kisah mereka pun harus berakhir. El, udah berapa lama waktu itu pacaran sama Amanda Manopo? Cuma sebentar doang. Cuma sebentar. Nggak lama-lama. Yang putusin siapa ya? Siapa dulu ya? Lupa aku. El yang putusin. Apa sih zaman SMP. Zaman SMP. Oh, SMP. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.